Kita akan menuju ke saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini. Di antaranya adalah ada Elsa, SMRA, CTRA, dan juga KRYA dengan support untuk Elsa di 304, kemudian resistance di 312, SMRA support di 575, resistance di 605, kemudian CTRA rekomendasi supportnya di 960, resistance di 1000, KRYA support di 134 dan resistance di 160. Kita ke Elsa terlebih dahulu, Mas Raditya, seperti apa analisisnya untuk Elsa? Oke Mas, saya melihat Elsa sendiri dari sisi fundamentalnya ya Mas, karena sekarang mungkin katalisnya berasal dari China gitu yang sudah tidak melaksanakan zero covid policy, sehingga mobilitasnya China akan kembali gitu ya Mas, atau kita bisa sebut sebagai China reopen ekonomi. Namun kami melihat hal ini belum sepenuhnya terlaksana gitu, masih step by step untuk China reopen ekonomi. Dan dampaknya apa? Dampaknya pasti China akan kembali dengan demand minyaknya yang tinggi seperti itu ya Mas, dan hal ini akan menjaga harga minyak secara stabil seperti itu. Dan saya melihat Elsa cukup menarik dengan earnings-nya hingga kuartal 3 gitu Mas. Kalau boleh saya cek, Elsa cukup tinggi Mas jika dibandingkan dengan kuartal 3, maksudnya kuartal 3 tahun ini sudah melampaui earning selama tahun 2021 kemarin Mas. Tinggal menunggu kuartal 4-nya, bahkan sudah 3 kali lipat 2021 untuk earnings Elsa per kuartal 3 2022. Dan menariknya lagi, Elsa diperdagangkan dengan PER di bawah 10 yaitu sebesar 5,84 kali, dan PBV di bawah 1 yaitu sebesar 0,56 kali. Sehingga dari sisi ini kami melihat Elsa cukup undervalue seperti itu Mas, dan bisa di hold untuk mid to long term-nya dengan target terdekat mungkin ke 400 dulu. Bahkan kalau China reopen ekonomi berhasil atau benar-benar terwujud, mungkin bisa ke 500 untuk Elsa Mas. Oke, mid to long term untuk Elsa dengan pergerakan harga sahamnya sendiri dari 6 bulan terakhir sudah mengalami pelemahan 4,91%, dan secara valuasi juga ini masih dibilang murah begitu ya. Tentu saja ini untuk mempertimbangkan potensi kenaikan harga di Elsa sendiri. Harga terakhir di 310, menarik untuk langsung masuk atau tunggu di support yang Anda rekomendasikan di 304, Mas Raditya? Menarik untuk menunggu di support Mas, biar risk to reward rasionya lebih menarik. Sebentar ya, karena secara mingguan kayaknya ini juga nampaknya masih menunjukkan tren pelemahan untuk Elsa. Baik, untuk Elsa kita sudah bahas, kemudian kita akan lanjutkan saham yang Anda juga rekomendasikan di pagi hari ini adalah SMRA dengan support di 575 dan resistance di 605 dengan rekomendasi buy. Seperti apa analisisnya Mas Raditya? Betul Mas, mungkin untuk SMRA dan CTRA saya gabung view-nya ya Mas, karena kemarin sektor properti gitu ya, ketika IHSG mengalami pelemahan, indeks properti menjadi yang terkuat gitu Mas untuk menahan penurunan IHSG. Dan dari emiten-emiten dari indeks properti itu saya menyoroti CTRA dan SMRA yang kemarin volume perdagangannya atau volume buy-nya cukup besar Mas. Untuk SMRA dan CTRA mengindikasikan ada buy yang besar masuk seperti itu, sehingga kami melihat untuk SMRA dan CTRA secara teknikal cukup menarik dan saat ini sedang berada di area-area resisten pentingnya Mas. Namun kalau kami melihat dengan volume yang besar kemarin, kami melihat bisa menembus resisten tersebut, dan SMRA kami proyeksikan bisa menguat level 700 dan CTRA ke level 1100 mungkin untuk short term-nya Mas. Oke, baik. Untuk 1 minggu sudah menguat 5,26% untuk SMRA, artinya ini belum telat untuk bisa masuk ke SMRA begitu ya, karena secara 6 bulanan sendiri sudah melemah 2,44%, secara year to date 0,83%, dan ini masih bisa dimanfaatkan, dan secara potensi Anda bisa melihat SMRA bisa masuk ke harga 700 begitu ya? Betul Mas. Oke, jangka investasi mid to long term atau seperti apa? Lebih ke short term kalau properti Mas, kecuali nanti kalau sudah suku bunga sudah mulai mereda Mas,
Kita melihat kemarin demand dari emiten-emiten properti kan eh, terkikis gitu ya Mas karena kenaikan suku bunga. Nah kalau nanti ekonomi sudah mulai pulih, inflasi sudah mulai di range yang ditentukan BI di level 2 hingga 4%, suku bunga sudah mulai melandai, hal ini akan menjadi turnaround dari emiten-emiten properti sehingga untuk long termnya juga sangat menarik Mas. Namun kalau untuk short term kami melihat secara teknikal, namun untuk long termnya kami melihat atau menyarankan ke investor untuk mengamati kondisi inflasi dan suku bunga yang terjadi. Baik, analisis yang sama juga terjadi di CTRA ya? Betul Mas. Oke, baik. Setelah CTRA kita ke KRYA dengan support di 134 dan resistance di 160. Area sendiri dari kami melihat sudah mendekati di area harga IPO-nya ya Mas. Kalau bisa melihat secara fundamental, sebetulnya saham small cap ini sangat menarik karena berdasarkan earning per kuartal 3 kemarin juga sudah melebihi earning per tahun 2021-nya Mas. Dan secara valuasi kita lihat PER-nya juga sudah mendekati area level 10 Mas. Di 11 kali untuk saat ini, sehingga apabila mungkin KRIA katakanlah ARB lagi atau mendekati harga IPO-nya, kami melihat hal ini cukup murah dengan kondisi fundamental yang bagus Mas, dengan DER-nya juga terjaga di bawah 100% Mas. Artinya secara risiko bisnis untuk KRIA sangat aman, utangnya sedikit dan profitabilitasnya tinggi, sehingga harga penurunan harga yang terjadi saat ini itu bisa menjadikan sebagai kesempatan untuk membelinya Mas. Dengan target mid to long term kami proyeksikan bisa kembali ke level 300-an minimal Mas. Ya, selama bulan Februari setidaknya sampai dengan tanggal 27 Februari untuk KRYA sendiri menguat hanya di 3 hari begitu ya. 1 hari stagnan, selebihnya melemah begitu, dan secara year to date ini sudah melemah 70,98%, dan secara potensi Anda bisa melihat ini bisa kembali ke harga IPO-nya begitu ya. Momennya sekarang bisa langsung masuk untuk KRYA ya? Maaf Mas meluruskan, maksudnya ya, bisa koreksi ke harga IPO-nya Mas ke area 125-an, baru mungkin itu akan sangat menarik Baik. posisi buy-nya di area tersebut. Baik, oke. Dan saya masih berbincang bersama Mas Raditya. Tadi kita sudah kupas tuntas mengenai saham-saham yang direkomendasikan. Kita kemudian kembali sedikit ke bahasan kita di pagi hari ini, Mas Raditya, mengenai pilih-pilih saham berdasarkan yield dividen. Salah satu kisi-kisi yang juga menarik adalah LPPF, besaran usulan pembayaran dividen saham dari manajemen LPPF ini setara dengan 90,25% dari laba per saham di tahun 2022 yang mencapai 582 per saham, dan berdasarkan laporan keuangan auditan Matahari Department Store dengan rencana pembayaran dividen saham Rp525 per saham, maka yield dari dividen saham LPPF cukup besar, yaitu adalah di atas 10%. Untuk LPPF sendiri seperti apa, Mas Raditya, analisis Anda? Oke Mas, kalau menyoroti untuk dividen saja seperti itu ya Mas, berdasarkan yang disampaikan oleh Mas Wiki, benar sekali jika kita bandingkan dengan harga penutupan kemarin 27 Februari gitu ya Mas, harga LPPF di level 4.970 dan dividennya yang akan dibagikan sebesar 525 per lembar saham gitu ya Mas, sehingga yieldnya sebesar 10,5%. Kalau kita melihat sendiri di LPPF cukup menarik bagi investor yang dengan profil risiko dividen hunter seperti itu ya Mas. Namun kalau profilnya investor atau mencari capital gain ataupun secara jangka panjang yang mendapatkan capital gain, hal ini menurut saya sangat kontradiksi dengan dividen Mas, karena biasanya ketika menjelang dividen dibagikan gitu ya, atau biasanya pada saat come date itu biasanya harga naik dan pada saat ex date akan turun, sehingga kalau untuk yang mencermati dividen saja itu harusnya juga mencermati risiko floating loss ketika ex date terjadi seperti itu Mas. Namun kalau untuk secara teknikalnya untuk LPPF sendiri juga masih sangat bullish Mas, trennya masih sangat menarik juga untuk diperdagangkan baik short term maupun long termnya. Baik, secara momentum pembagian dividen mungkin bisa dimanfaatkan, tapi secara long term Anda tidak terlalu merekomendasikan untuk LPPF begitu ya? Betul Mas. Oke, tadi Anda sudah menyebutkan ada ITMG, kemudian juga PTBA yang menarik jika kemudian ingin dikoleksi dan juga ingin memanfaatkan momentum pembagian dividen. Bagaimana dengan Adaro, kemudian MBAP, Total, dan
United Tractors atau UNTR, Mas Raditya? Untuk dividennya Mas, atau untuk Ya, pergerakan betul. harganya? Untuk dividen. Untuk dividennya ya, untuk Adaro dan ITMG, Ya, ITMG tadi kita Saya sudah bahas ya, Mas lihat Raditya. Kita ke data ya, Mas, Adaro. jadi ya. Bagaimana analisis Anda untuk Adaro sendiri? Seharusnya secara berdasarkan laporan keuangannya gitu ya Mas ya, Adaro juga harusnya membagikan dividen yang cukup besar tahun ini karena earnings-nya juga hampir 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari tahun 2021 kemarin Mas, sehingga Adaro juga terkena dampak positif tadi dari super cycle komoditas Mas, sehingga dividennya juga harusnya mengalami peningkatan Mas. Kemudian ITMG ya Mas, Ya, ITMG juga hampir sama Mas dengan Adaro, bahkan 2,5 kali lipat earningnya di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga ITMG juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan untuk dividen yang dibagikan kepada para investornya Mas. oke. Jika ingin memanfaatkan momentum yield dividen untuk ITMG dan juga Adaro, harganya cukup menarik menurut Anda? Harga saat ini Ya, masih cukup menarik Mas, karena dengan katalis Ukraina dan Rusia yang masih belum berakhir, bahkan kemarin ada perayaan 1 tahun seperti itu ya Mas. Kita lihat komoditas masih akan terjaga untuk harganya Mas, sehingga masih cukup aman untuk mengoleksi untuk mencari dividen dari emiten-emiten komoditas. oke. Lalu bagaimana dengan TOTL dan juga United Tractors, Mas Raditya? United Tractors saya lihat juga mengalami pola yang sama Mas dengan Adaro dan PTBA, 100% earningnya lebih besar dari tahun lalu, sehingga diproyeksikan juga dividen yang dibagikan juga meningkat seperti itu Mas. Untuk TOTL. TOTL ya Mas. Ya, Nah untuk TOTL menurut kami kurang begitu menarik karena kan ada sedikit pelemahan di earnings 2022 Mas, tapi masih kuartal 3 Mas, earning baik. EPS-nya masih di level 26, sedangkan 2021 di level 30 Mas. Baik, oke. Ini tadi Jadi yang lebih artinya menarik harus Adaro, lebih selektif ITMG dan juga sesuaikan dengan profil investasi dari investor sendiri begitu ya untuk memanfaatkan momentum dari Betul. bagian ataupun yield dividen. Oke, kita ke update dari pembukaan IHSG pagi hari ini, Mas Raditya dan juga pemirsa. IHSG pagi hari ini dibuka menguat 0,33% di level 6.877,424. Sementara itu untuk Jakarta Select Index menguat 0,92% di level 583,413. Kemudian LQ45 menguat 0,38% di level 951,657. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers. Di antaranya ada Astra International, United Tractors, BABP, dan juga Antam dengan penguatan masing-masing 7,33%, 18,77%, 13,19%, dan 1,49%. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers di antaranya adalah BBCA, BBRI, Adaro, BMRI dengan pelemahan masing-masing 0,85%, 1,04%, 1,02%, kemudian 0,74%. Menarik mengenai BBCA tadi Anda rekomendasikan untuk kemudian masuk jika ingin memanfaatkan momentum yield dividend yang kemudian cukup baik begitu ya. Sejauh mana pelemahan dari BBCA sendiri bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke BBCA dengan harga yang lebih murah, Mas Raditya? Iya betul Mas. Pelemahan BBCA sendiri menurut saya saat ini masih cukup normal ya Mas, sehingga tidak mempengaruhi secara fundamental seperti itu Mas. Baik, oke. Kita ke ISG yang terkait dengan spekulasi lonjakan suku bunga Amerika Serikat yang semakin kuat. Begitu bursa Asia jatuh sedangkan ISG turun tipis 0,03%. Lalu analisis Anda untuk pergerakan ISG di pagi hari ini seperti apa, Mas Raditya, atau sampai dengan nanti sore? Untuk IHSG hari ini Mas, kami proyeksikan masih bisa menguji resisten terdekatnya Mas di 6.860, kemudian 6.900 Mas. Apabila
bisa terbreakout seperti itu Mas. Kami proyeksikan minimal IHSG akan menguat ke level 6.962. Namun ketika apabila resisten tersebut tidak bisa di breakout seperti itu ya Mas, IHSG sejatinya masih rawan terutama untuk perdagangan minggu ini ya Mas, untuk turun setidaknya menguji di support 6.780 Mas. Apabila hal itu support ini terbreakdown seperti itu, IHSG kemungkinan akan koreksi yang menurut kami masih normal hingga ke level 6.700 hingga 6.720 Mas. Baik, berkaitan dengan proyeksi dan juga analisis Anda mengenai IHSG, lalu apa tips investasi yang bisa dilakukan untuk hari ini? Baik Mas, kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wiki seperti itu ya, di kondisi saat ini baik global maupun domestik masih dipengaruhi oleh katalis suku bunga dan inflasi, sehingga hal ini ketidakpastian masih akan sangat tinggi Mas bagi para investor. Tips saya selalu memilih saham-saham dengan story-story dengan katalis positif, katakanlah saat ini kenaikan suku bunga, contohnya perbankan akan memperoleh katalis positif. Nah, milih-milih dengan case-case seperti ini, Mas, dan harus diikuti dengan money management dan risk management yang ketat, Mas, karena ketidakpastian masih cukup tinggi hingga nanti mungkin inflasi mereda dan suku bunga mereda, Mas Wiki. Baik, oke. Itu dia analisis lengkap yang sudah disampaikan oleh Mas Raditya. Terima kasih Mas Raditya sudah menyampaikan analisis Anda pagi hari ini. Semoga kemudian ini bisa menjadi referensi investasi dari investor begitu ya. Sukses untuk Anda Mas Raditya, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki. Baik.